adik-adik semua. Kita jumpa lagi dalam Pia Online. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa sehat. Oke, sekarang kita memasuki minggu biasa yang ke-16. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Di mana di situ diceritakan tentang Yesus mengajarkan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Sebelum kita melanjutkan kegiatan Pia Online ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh kembali berjumpa dalam Pia Online kali ini. Ya Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari acara Pia Online ini, hingga apa yang diajarkan boleh kami tanamkan dalam diri kami, dan boleh kebaikan akan kami bagikan untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, Ibu Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati kami selalu, dampingi kami selalu, agar kami mampu menjadi anak-anak Yesus yang baik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan Pia Online ini, tetap dengan semangat. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Hari ini kita akan nyanyikan 2 lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Ditarik-tarik, dan lagu yang kedua judulnya Dalam Suka dan Duka. Tapi sebelum kita nyanyi, ayo adik-adik yang belum berdiri tuh, ayo yang masih duduk, kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi bersama dengan semangat. Oke? Kita langsung ke lagu yang pertama ya, judulnya Ditarik-tarik. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah,
ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik, dengan lebih semangat. Oke? Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Kita lanjut ke lagu yang kedua ya, judulnya Dalam Suka dan Duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik udah pada senyum semua kan? Udah pada ceria semua kan? Udah semangat? Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk membaca Sabda Tuhan bersama Kak Elia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa bersama-sama untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar dari Sabda Tuhan ya. Kita akan membaca kitab suci, tapi minta bantuan Mama dan Papa ya untuk membaca kitab suci khususnya bagi adik-adik yang masih belum bisa membaca. Dan untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita membaca perlahan-lahan bersama-sama. Oke? Injil hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Nah, sebelum kita memulai membaca, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, pada pagi ini kita akan belajar tentang Injil. Kita sudah dengarkan ya bacaan dari Kak Elia tadi, bahwa pada minggu ini kita masuk pada minggu biasa yang ke-16. Bacaan tadi kita dengar dari Injil apa? Matius bab 13, 24 sampai 43. Ya. Adik-adik yang terkasih, tentunya kita sudah masuk sekolah ya kemarin ya. Kalian sudah dapat pelajaran, banyak teman, bahkan guru baru ya. Namun tetap di rumah saja kan belajarnya, melalui daring, melalui Zoom, juga melalui video call. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini Bu Frida membawa beberapa benih ya. Ini ada benih bayam. Nah, ada beras ya. Nih, ada biji sesawi kecil ya. Juga ada biji bunga ya ini. Ada gandum juga ya. Beberapa contoh dari biji-bijian. Nah, untuk apa itu semua? Tentunya kita mau belajar tentang sabda Tuhan pada hari ini ya. Biji cabai, biji bayam, kangkung, jagung ya. Bahkan semuanya itu menjadi atau merupakan hasil dari kerja Tuhan sendiri yang dilakukan oleh manusia. Nah, adik-adik, pada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa padi ya tadi disimpan di lumbung ya. Kemudian beras yang dimasak kita makan ya. Tentunya yang dikembangkan bukan berasnya, tapi biji padinya. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus mengumpamakan pemberitaan kerajaan surga dengan biji sesawi, termasuk dalam kisah penabur benih gandum ya. Menabur, menuai, yaitu memisahkan gandum dari ilalang. Gandum dikumpulkan dalam lumbung, sedangkan ilalang dibakar. Itulah yang dilakukan oleh sang penabur. Nah, siapa sang penabur adik-adik? Ya, sang penabur yaitu Tuhan sendiri. Dan kita adalah benihnya. Kita ini bijinya. Biji sesawi, biji gandum ya, yang ditaburkan Tuhan ya. Inilah perjuangan hidup. Ya, sekarang adik-adik berjuang untuk belajar jarak jauh dengan segala usaha menggunakan alat komunikasi yang tentunya pasti ada kendala. HP hanya satu di bawah papa mama ya. Namun adik-adik kan harus bekerja, maka adik-adik harus tetap komitmen dan tetap setia teguh, pantang menyerah untuk bisa mengikuti belajar dengan cara yang bisa dilakukan ya. Banyak tantangan di sekitar kita yang menawarkan kemudahan, tetapi caranya tidak baik.
Misalnya meminta milik orang lain dengan paksa karena menginginkan barang milik orang tersebut adalah menjadi milik kita. Mainan milik orang atau teman kita mau pinjam tapi tetap paksa, itu juga tidak baik. Dan masih banyak hal lagi. Nah, itulah yang kita katakan sebagai ilalang yang tumbuh di sekitar kita. Ya. Mereka tidak hanya menghimpit, tetapi juga menggoda kita. Kita ditawari hal-hal yang menyenangkan, yang mudah, tanpa belajar, ya, tanpa kita tekun, pasti gampang karena hal-hal yang tidak baik. Namun, dalam banyak godaan ini, kita tetap harus berbuah. Misalnya adik-adik rajin belajar, buahnya apa kalau rajin belajar? Ya, ilmu pengetahuan, ya. Rajin berdoa, buahnya apa adik-adik? Ketenangan, kedamaian, dan dekat pada Tuhan. Juga adik-adik belajar sopan kepada orang tua, buahnya apa? Papa, mama, ayah, ibu pasti sayang pada kalian. Adik-adik berlaku, berkata yang baik, buahnya apa juga? Orang akan mengasihi kalian. Nah, maka kalian adalah merupakan gandum yang berbuah. Ya. Sedangkan gandum yang tidak berbuah tidak ada bedanya dengan ilalang. Ya. Kita bukan benih ilalang yang ditabur oleh si jahat. Makanya kita juga harus menghasilkan buah-buah yang baik. Misalnya buah kesabaran, kasih, dan pengampunan. Bukan kejahatan, kebencian, dan permusuhan. Benih surgawi harus tetap berbuah meski dihimpit, digoda, ya. Artinya kita terus mengasihi meskipun dibenci, kita tidak disukai, kita harus tetap berjuang untuk mengampuni meski tidak mudah dan menyesakkan kita. Nah, adik-adik, boleh nggak kalau kita mengeluh? Boleh. Kita menangis boleh nggak? Boleh, ya. Tapi semua itu kita adukan di depannya Tuhan, ya. Yang kita lakukan dalam doa, ya. Doa adalah senjata yang paling utama, ya. Karena melalui doa, Roh Kudus akan menguatkan dan menghibur kita. Nah, sampai kapan adik-adik? Ya sampai menuai tiba. Seperti gandum yang masak pasti dituai. Tetapi Tuhan tetap sabar menunggu kita bertumbuh hingga berbuah. Maka setelah tiba waktunya, Tuhan akan pasti mengambil hasilnya. Ya. Gandum lambang kebaikan, ilalang lambang kejahatan, ya. Selama manusia hidup di pupuk dengan kebaikan, maka akan tumbuh subur dan berbuah. Beda dengan ilalang yang tidak dipupuk, bahkan banyak kejahatan, maka akan muncul keburukan, ya. Adik-adik, manusia diberi hidup dalam kehendak bebas untuk memilih kebaikan dan keburukan. Maka kedua-duanya ternyata menjadi sifat manusia yang tidak bisa dihapus. Maka Tuhan membiarkan dua-duanya tumbuh. Ya. Hasilnya bagaimana? Ya, ada dalam Injil ayat 28 dikatakan, Injil Matius, ya. Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti ilalang itu, ya? Tuannya bilang, enggak perlu dicabut, biarkan tumbuh bersama. Karena pada akhirnya nanti gandum dan ilalang itu akan terlihat hasilnya dengan nyata, yaitu kebaikan. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk ayat 30
31 dikatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, pemberitaan kerajaan surga dimulai dari hal kecil, sederhana, dilakukan dengan terang firman Tuhan. Di kemudian hari akan berdampak besar, sawi dan biji kecil bertumbuh jadi pohon. Buktinya apa? Kita bisa saling menolong. Adik-adik tidak banyak menuntut orang tua, apa adanya ya. Kalian mampu menjadi ragi, suatu hal yang kecil dan bisa mengembangkan hal-hal di sekitar kalian, yaitu mengembangkan hal-hal yang baik. Maka hendaknya kita mendoakan sesama kita yang sakit, susah, sedih, dan menolong untuk meringankan beban orang tua. Kalian rajin, itu sudah satu prestasi, yaitu membanggakan orang tua kita ya. Pemberitaan kerajaan surga berdampak besar bagi orang lain ya. Dan biji sesawi serta ragi dalam keluarga. Bagaimana ragi dalam keluarga? Ya, kalian bisa menolong, menghibur ayah, ibu, sukacita dengan gembira ya. Nah, begitu adik-adik yang terkasih, semoga iman kita semakin dikuatkan dengan kehadiran keluarga kita yang selalu mendukung kehidupan kita. Semoga harimu penuh sukacita dan sama-sama dalam keluarga menjadi anak yang patuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Andi ya. Tadi sudah bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat buku catatan kecil, yaitu membasmi lalang dalam diri kita. Untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama kita siapkan kertas buffalo, yang kedua kita siapkan ballpoint, yang ketiga kita siapkan gunting, yang keempat kita siapkan aku klip atau klip kertas seperti ini, yang kelima kita siapkan plong-plongan ya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita lipat kertas menjadi 4 bagian, kemudian kita gunting ya. Nanti jadinya seperti ini, 4 bagian ya. Kemudian kita plong menggunakan plong-plongan seperti ini, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, buku catatan kecil ini berjudul membasmi lalang dalam diri kita. Ada yang tahu lalang itu apa? Lalang adalah tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman bayi. Jadi kita ibaratkan lalang adalah perbuatan buruk dalam diri kita. Dan membasmi artinya merubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Nah, nanti kertas yang pertama adik tulis nama, kemudian kelas, dan judul catatan kecil kita membasmi lalang dalam diri kita. Dan di bawahnya Injil hari ini ya. Bisa? Kemudian 3 kertas berikutnya merupakan lalang atau perbuatan buruk dalam diri kita yang akan kita basmi atau kita rubah menjadi lebih baik. Kakak beri contoh ya. Misalnya lalang dalam diri kita apa sih? Malas. Nah, cara membasminya seperti apa? Misalnya kita nanti isi di sini, kita harus rajin bangun pagi, rajin ke sekolah, kemudian apa lagi? Rajin ke gereja. Seperti itu. Meskipun sekarang kita masih melakukan misa online ya. Kemudian yang kedua, misalnya berbohong. Nah,
Nah, cara membasminya seperti apa? Misalnya, kita harus lebih jujur. Jujur lagi, terutama kepada siapa? Orang tua, kepada teman. Kita tidak boleh berbohong ya. Perbuatan baik yang kita lakukan, misalnya kita harus jujur. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, misalnya apa? Suka melawan orang tua. Nah, buat adik-adik yang masih suka melawan orang tua, bagaimana cara membasuhnya? Ya, kita tidak boleh melawan orang tua. Kita harus nurut, ya. Kita harus patuh kata orang tua, ya. Seperti itu. Nanti cara membasuhnya ditulis di sini. Bisa? Adik-adik harus berubah lebih baik lagi ya. Janji ya. Oke. Untuk ayat hafalannya, ya, diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 43, ditaruh di belakang nomor 3 yang terakhir tadi ya, seperti ini. Nah, ayat hafalan hari ini. Mudah kan? Untuk adik-adik yang masih kecil, mohon untuk dibantu oleh orang tua ya dalam mengerjakan tugas ini. Kemudian yang terakhir, kita pasang akoklipnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi deh catatan kecilnya ya, seperti ini. Dan di belakang ayat hafalannya. Mudah kan adik-adik? Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah adik-adik, semuanya sudah kita lewati bersama-sama. Tadi kita sudah bersuka cita dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan belajar tentang apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Saatnya kita akan mengakhiri via online ini, tetapi harus tetap semangat. Nah, sebelum kita tutup via online ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan via online ini. Berkatilah kami agar kami mampu menjadi anak-anak Yesus yang baik, yang boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu dengan kesehatan, agar kami dapat berjumpa kembali dengan kakak-kakak pembina BIA di BIA online selanjutnya. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya Yesuslah Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mengakhiri via online ini. Bagaimana? Tetap semangat selalu ya. Harus tetap semangat. Kita akan berjumpa lagi di via online minggu depan. Sampai jumpa.